Iya, tapi terkadang itu Bang Edis, terjadinya seperti itu. Kadang-kadang yang terlalu terbawa emosional. Jadi seolah membenarkan sepihak gitu, baik di Kristen kan gitu kan, baik narasi dari Muslim, yang Kristennya tidak menerima, maka terjadilah narasi yang mengarah ke penistaan gitu. Bang, makanya itu gue bilang Bang, ini perspektif itu menista atau enggak itu ditentukan oleh orang Islam. Itu namanya enggak adil Bang. Masa orang Islam yang menentukan? Itu sama kayak begini. Kami mengundang jin dan manusia, bahkan tanpa panggil penolong-penolongmu untuk membuat surat semisal Al-Quran. Yang menilai siapa Bang? Ya orang Islam. Kalau orang Islam yang menilai Bang, tidak akan ada yang sanggup bikin ayat semisal Al-Quran. Karena jurinya orang Islam. Saya kasih contoh Bang. Saya bikin teh. Saya bilang sama seluruh manusia, hei manusia-manusia, panggil penolong-penolongmu. Kalau ada yang mampu bikin teh seenak yang saya bikin, nggak ada yang bakal mampu Bang, orang jurinya saya. Sama kayak orang Islam, membuat tantangan, suruh membuat surat yang semisal Quran, tapi jurinya orang Islam. Nah sama kayak gini Bang. Bang, orang menista atau enggak, itu nggak boleh orang Islam jadi jurinya. Kalau orang Islam jadi jurinya, ya kalau orang Kristen bahas Islam namanya menista. Kalau orang Islam bahas Kristen namanya dakwah, jurinya orang Islam. Gimana? Iya, tapi kan Bang, kadang-kadang berdiskusi itu kan menggiring narasi-narasi yang sifatnya kan menjebak, kan gitu. Arti menjebaknya tadi kan gitu kan, membuat opening-opening yang di latar belakangnya yang nggak jelas gitu. Contoh, coba kasih abang contoh yang menurut abang apa yang saya narasikan merupakan penghujatan atau penistaan, coba. Ya seperti itu kan. Misalnya. Itu kan ada rujukan, ada rujukan dari hadis-hadis yang lain seperti yang abang tuliskan di belakang itu kan gitu kan. Nah, ya jujur saya juga kurang memahami. Saya cuman secara logika gitu. Oke, coba yang kutulis ini Bang. Di sini apa yang Yesus ajarkan? Jangan berbuat dosa. Nah, sedangkan yang Muhammad katakan, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini fitnah atau tidak? Ya, itu kan hadis itu kan ada beberapa macam gitu Bang. Ada yang sohi, ada yang nggak sohi. Gitu. Bang, hadis ini sohi Bang. Ada di dalam Sohi Bukhari. Ya, tapi kan ada Bang rujuk-rujukan dari hadis yang lain gitu. Nah, makanya jadi, saya undang Bang. Disinilah adilnya saya. Saya undang Abdul Somad, saya undang Adi Hidayat, sampai sekarang belum nongol batang hidungnya. Tapi kalau mereka bahas Bible di masjid, luar biasa. Abdul Somad bahas Bible di masjid. Ulangan 18, ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tapi gini Bang, yang bikin saya kesel itu, kenapa sih dia kalau bahas itu kok nggak diundang orang Kristennya? Sedangkan kalau saya justru sebaliknya Bang. Saya nggak mau bahas Islam kalau orang Islamnya nggak hadir. Saya mau orang Islamnya hadir dan dia melakukan tabayun. Kita tabayun, cross check nih, bener nggak? Nah ini Adi Hidayat bahas Bible di masjid. Orang Kristennya kagak diundang. Gitu Bang. Ya mungkin gini kan itu kan. Mereka itu kan untuk menghindari perdebatan yang takutnya menimbulkan emosional dari beberapa oknum kan gitu. Coba kalau diundang secara resmi, di forum-forum tertentu gitu, mungkin beliau juga bisa menghadiri kan gitu Bang. Iya, intinya beginilah Bang. Intinya begini. Pertama, kita ini, selama saya buka siaran ini, itu tidak ada yang tidak berdalil, tidak ada yang tidak berdasar. Bahkan begini, semua ya, baik yang komen, baik yang buka komal seperti ini, jangan Anda pernah memfitnah. Apa di dalam ajaran agama Kristen? Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Di dalam kekristenan nggak boleh Bang, bersaksi dusta, bohong, nebar-nebarin hoax nggak boleh.
Nah yang saya katakan bang, dari mulai saya buka channel di TikTok ini, semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Betul, saya kan selalu mengikuti ya, Bang Edis gitu kan. Memang saya akui, Bang Edis itu setiap kali ngomong berdalilkan ada dalil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Bang Edis ini mengarahkan yang seolah-olah yang menjerumuskan ya karena mereka itu nggak paham gitu. Jadi ini nggak pahamnya gimana ada... coba lah abang lah yang jelaskan lah. Coba di mana ini yang salahnya coba. Iya, abang kan selalu membuat dalil gitu kan. Sementara yang abang ajak omong itu kan mereka itu nggak memahami semuanya. Ya contohnya seperti saya gitu kan. Iya, kalau abang sudah tidak memahami, kenapa abang nekat datang kemari? Ya enggak, itu saya cuman ini aja bang, tertarik aja sama abang kan itu kan. Abang itu kan orangnya pintar satu, yang kedua kan itu kan. Yang kedua abang itu pandai ngomong gitu loh. Oke lah. Jadi begini ya bang ya. Jadi saya mengundang yang muslim-muslim yang memiliki pengetahuan bang. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa posisi Islam itu lemah gitu loh. Supaya tidak terkesan bahwa ada imbangan nih, ada jawaban nih dari muslim begitu. Nah kalau yang datang yang tidak tahu, ya kan saya terkesan seolah-olah banyak yang inbox saya. Karena apa kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam katanya. Loh, yang naik itu ya itu yang saya naikkan. Gimana? Iya sih betul lah bang bilang kan itu kan. Cuma kan apa salahnya gitu kalau kita sekali-sekali berdiskusi secara logika gitu. Kan ya ini logis kan, bang. Apa yang diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan bang? Nah ya, kalau bertolak belakang kesimpulannya, mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok bang, nggak jauh. Karena ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang muslim pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya tapi yang diajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda tapi jauh. Kan tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa. Gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi kan satu mustahil bang, namanya manusia punya hawa nafsu nggak mungkin kan berbuat dosa. Bang, perintah itu bukan mustahil atau nggak. Saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya pasti ada. Nah karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Kan enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil, menguasai barang milik orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Tetap saja dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin agar tidak berbuat dosa manusia kan gitu kan. Jadi setelah ditangkapnya semua, gak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu. Nah, justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya, lagi katanya. Biar ada timbal baliknya. Biar ada hiburan. Biar ada timbal baliknya. Timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi intinya cuma itu kok bang yang mau ku sampaikan. Jadi abang
Jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya namanya. Nah, kan senang dia. Berbuat dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari tapi kan dibuka kan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kapan Gini, aja, Bang. gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun pencuri, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya, esensi menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu kan. Loh, justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan maha mengampuni kan itu kan. Iya, itulah Bang. Ini biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad, Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh, Bang. Qala dikatakan, Bang, ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man qala la ilaha illallah. Man qala itu artinya siapa. Qala itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap? Ya, saya ulangi lagi, Bang, ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh. Bayangkan. Memang Iya, makanya aku bilang, Bang, tidak penting sebenarnya apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul? Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul? Indahnya agama Islam. Prosesnya jalannya tuh ada, Bang Edis. Kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, kan, makanya Bang. Makanya iya, Bang. betul. Bang, contoh ya. Kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Betul, tapi kan nah, hari nisab itu kan ada. Hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini. Kita mencuri, kan gitu kan. Nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi. Itulah arti nisab. Pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, kalau dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada, Bang, namanya api penghapusan dosa. Di mana ayat? Ini ngarang-ngarang saja. Bang, di dalam Al-Quran disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Kok bisa ada api penyucian? Oke lah, Bang. Gini, Bang. Abang tadi sudah bilang, begini, Bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya Abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih. Saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, betul. Iya, jadi abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke? Tapi mau gimana? Muhammad pun bahkan nggak mematuhi ayat itu, Bang. Pernah suatu kali, ini Al-Kisah. Ada sebuah kisah Muhammad itu lewat
di sebuah perkebunan kurma di Madinah. Lalu Muhammad melihat para petani-petani kurma itu, mereka menggabungkan benang sari dan putik. Mereka gabungkan itu. Bunga-bunga kalau udah merekah, mereka kan menempel-nempelkannya itu benang sari dan putik. Supaya benang sari dan putik itu bertemu, supaya buah kurma itu banyak. Lalu Muhammad melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para petani kurma itu. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Karena Nabi yang berbicara, ini Rasulullah yang berbicara, yang ayat Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Maka para petani kurma itu mendengar, ya Rasulullah, kami akan lakukan sesuai dengan apa yang katakan. Ternyata setelah dilakukannya, malah mereka gagal panen. Ketika Muhammad datang lagi ke sana, mereka dapati bahwa pohon kurma mereka tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad berkata, apa yang terjadi kepada kurma kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu, maka kami lakukan. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh. Kenapa kemarin malah ngomong begitu? Kan mereka malah kena prank. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Nah, Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Coba. Namanya coba-coba. Syukur-syukur dikabuli Tuhan. Coba-coba. Berat abang kita ya. Coba-coba katanya. Aduh. Ya, oke lah bang, kita undang muslim yang lain ya bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Makasih bang. Terima kasih Bang Rimba. Ya itulah teman-teman ya. Memang banyak teman-teman, banyak muslim itu yang tidak mengetahui ajaran agama. Dan bahkan banyak mereka mengira bahwa saya ini fitnah. Ini dajjal yang nyata ini kata. Kan sudah saya bilang. Sekali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Dua kali kamu nonton Edis TV, kamu akan mulai mencari benarkah atau tidak yang dikatakan oleh kafir ini, oleh si tapir ini. 3 kali kamu nonton channel Edis TV, kamu mulai manggut-manggut dan mengiyakan. 4 kali kamu nonton Edis TV, kamu berhenti percaya kepada Islam. Lo tidak percaya. Makanya si Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Kalau imanmu tidak kuat, nanti terguncang. Ya, ayo silakan. Si Juma suruh kemari, dia sudah saya tantang tuh dari. Ayo, Juma, beranikah kamu diskusi dengan saya? Lari-larian terus dari kemarin. Wah, datang si Muala Prince. Cari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici, si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya Juma seharga mobil Avanza. Yo. Tunggu. Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan gua tuh ngelihat lu itu tuh terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih yang gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah
Kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi? Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu, contohnya kayak si Rudi Simamora, ya kan? Apa yang kalau kalian nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini gitu sampai segala macam. Kayak tadi ya. Abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang, lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus, jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gue tanya, gue balikin ke lu, penebusan dosa, apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam, yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Gitu. Tunggu dulu, ini gue mengkronologiskan apa yang lu katakan dulu tadi. Udah bingung dia. Ya, ya silakan. Biar kita bingung. Jangan kayak begitu. Jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa, maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab. Karena semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran. Ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu, ya. Apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah? Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah, ya memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu, Andre ya? Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan, Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin nih sama orang-orang nih. Lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya. Kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Enggak, lagi ada WhatsApp masuk. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya, bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertaubat, Andre. Lu muter-muter kemana-mana. Sebentar, Andre. Takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah?
Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Nggak perlu. Saya lagi menjelaskan. Ya, jelasin. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka diri dia, hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri. Seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter jawabnya. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Yes, di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Lu gua udah kasih jawaban lu. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya. Gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul nggak? Terus. Dijawab dulu betul atau tidak? Nanti gua jawab. Gua ikutin permainan lu. Dia tidak berani menjawab. Nih. Oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam. Karena Andre bingung, tidak mau tahu mau jawab apa. Nih, saya putarkan nih. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Nih. Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu ketemu lagi, udah dengar gua. Man qala la ilaha illallah, udah dengar gua tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan, gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Wa in salat, selesai bagaimana dulu. kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Berarti tidak peduli. Berarti yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, ini jawab. Lo iya dong. Jangan lo ini. Andre, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia mencuri, mau dia berzina, tetap masuk surga, betul? Penjelasannya enggak? Lu ada penjelasannya nggak? Gue tanya. Gimana? Tadi yang gue tanya tentang masalah Yesus, lu ada penjelasannya nggak? Tadi sudah saya jelasin. Gimana sih Andre ini? Iya tidak. Andre, tadi udah gue jelasin panjang lebar. Lu nya kagak denger. Gimana sih? Gue jawab ya. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya. Bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu Esa, ya. Dan di situ menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Berarti berzina, mencuri, asal la ilaha illallah masuk surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti. Oke, kamu percaya kepada Al-Quran? Pasti punya dosa. Dengar dulu. Pasti. Oke, Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu.
Santai dulu, Dis. Itu yang gua jawab, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Isa. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, sebentar Andre, gua bantah dulu omongan lu. Contoh gua tanya sama lu. Ya kan, seperti Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Sekarang gua tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah. Apakah Tapi masalahnya begini, Andre, yang dibahas bukan itu. Yesus dong. Yang dibahas bukan itu. Yang dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada yang nggak? Loh, kita kan di sini berusaha bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berusaha kan? Coba Iya. mana? Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Loh, begitu juga orang Islam. Wah, ngarang bebas. Justru kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Sekarang saya tanya, Andre, dengar, Andre. Dengar, sebentar, Andre. Gini satu-satu nih. Tadi kamu bilang, Andre, tadi lu bilang, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Gue tanya, nggak ada. Andre jangan lari, Andre. Lu jangan lari, Andre. Lu tadi bilang sama gua, dengar, Andre. Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Lu percaya Al-Quran kan? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, di mana? Di mana? Sebutkan dosanya Isa di dalam Al-Quran. Sebutkan. Ada yang yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina, dan Yesus mengatakan. Kok lari di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Al-Quran, Isa tidak berbuat dosa. Saya bacakan suratnya ya. Saya bacakan suratnya. Iya, Isa orang suci. Tapi apa? Apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Andre. Saya bacakan. Kita biar enak nih, Andre, ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Andre. Masa lu fitnah Nabi lu sendiri? Lo ini, oke nih. Lu, ya kan, dipikir bahwa lu tuh jago, pinter segala macam. Baik, nih gua bacain, Andre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih. Tampilin sebentar. Balik dulu kamera. Nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak? Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang kagak on off lagi. Sebagai manusia, apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lo di mana? Di mana? Makanya di sini. Oke, Quran surat berapa? Dengarin dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Injil, Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, kita bahas Isa. Bukan kita membahas Yesus, kita membahas sosok Isa. Kurang bagus dong mengatakan bahwa Isa itu suci. Di dalam gini.
Nggak Betul mungkin, denger deh, Betul lu kan nggak? kagak percaya sama Injil, lu percaya nggak? sama Quran, walaupun Quran nyuruh lu Betul percaya nggak? sama Bagus dong kalau Injil. gitu Quran mengatakan Isa suci, betul nggak? Lah, sekarang lu bilang Betul nggak? tidak Pertanyaan ada lu, betul manusia nggak? yang tidak Pertanyaan berbuat lu, dosa. betul apa enggak? Nyata-nyatanya Quran bilang Isa mengatakan tidak Isa berbuat suci, dosa. betul atau tidak? Dre, ada sebuah hadis yang berkata Tunggu. begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Betul tidak? Dre, ada Betul sebuah tidak? hadis yang berkata begini. Semua anak-anak manusia Aduh, yang Des, dilahirkan oleh Des. manusia Ini udah kelabakan, menangis. Des. Tahu nggak Al-Quran sebabnya bagus, apa? Bener. Al-Quran Apa sebabnya bener dia bahwa menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan Lo, ini bahas Yesus loh. apa sih? Betul, tahu. Andre, kita bahas apa ini, Andre? Kita Ya, bahas makanya gua bilang, Isa. Betul. Al-Quran bagus. Oke, di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci, bagus Suci, dong. berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu, Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi Di Bible kamu gimana? bilang Di bahwasanya Bible gimana? Isa Kamu berdosa, jawab. betul. Kamu jawab, di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat Coba. dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. iya, sekarang kalau dia tidak berdosa namanya hukum Musa. No, ini Ya, kamu nih namanya argumen hukum Musa. apa Makanya macam dia itu, melanggar Andre? kalau dia tidak Udah, tidak, begini, intinya apa begini. itu. Sekarang, Nah, saya kan? balik. Iya kan? Muhammad Nah, berdosa kan? nggak? Bible sendiri. Sebentar, Bible sendiri Andre, mengatakan jangan Isa lari. itu Coba berdosa. sekarang saya tanya. Muhammad berdosa nggak Muhammad menurut manusia Al-Quran? biasa, dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Manusia biasa. Karena Oke. gua bilang tidak ada Oke, manusia sebentar. yang tidak sempurna. Isa, sebentar. Isa, kamu bilang tidak berdosa. Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Loh, bagus dong Al-Quran mengatakan. Ditanya apa? Bagus dong, Andre, mengatakan yang saya Isa tanyakan, suci. mana Bagus yang dong. lebih Ya, bagus, sekarang gua Muhammad tanya. atau Kan lu Isa kan di dalam pengikutnya- Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan Nggak Nabi berani Muhammad. jawab.